Saya kalau mau maafkan doang Ustadz, tapi tidak bisa berbuat baik setelahnya, akan mendapatkan pahala? Mungkin ada yang bertanya gitu. Sebelum ada yang bertanya ya saya jawab dulu ya. Kalau Bapak cuma memaafkan saja tetapi Bapak tidak berbuat baik, ya tidak bisa. Bapak dapatkan pahala memaafkan tapi tidak mendapatkan pahala yang tadi kita sampaikan. Karena intinya itu memaafkan dan tetap berbuat baik. Susah Ustadz, ya, emang yang ngomong gampang siapa? Makanya pahalanya gede, makanya pahalanya besar. Dan kita mungkin bertanya, kenapa ya Ustadz ada orang yang mendolimi kita padahal kita tidak ngapa-ngapain dia? Kadang-kadang Pak, maaf, ada orang yang mendolimi kita itu sederhana. Ada orang itu mendolimi kita karena kita direncanakan oleh Allah untuk mendapatkan yang terbaik. Untuk mendapatkan yang terbaik itu kita harus melewati proses untuk didolimi dulu baru mendapatkan yang terbaik. Nabi Muhammad kalau tidak didolimi di kota Mekah, tidak ada kota Madinah. Tapi kenapa Nabi Muhammad akhirnya dapat kota Madinah dan meninggalnya di kota Madinah bukan di kota Mekah setelah terdolimi di kota Mekah? Jadi ketika Nabi didolimi di kota Mekah 13 tahun, lahirlah kota Madinah dan memberikan perlindungan dan kemenangan bagi Nabi. Makanya kalau kita terdolimi itu tenang Pak, pasti Allah sedang merencanakan yang baik. Akhi, Mas, kamu didolimi kok senyum-senyum aja? Iya, sebentar lagi kota Madinah akan datang. Masya Allah. Yang komentar pusing, dia apa maksudnya? Karena dia tidak ikut ngaji Pak, makanya suruh ikut ngaji ya. Maka kemudian itu yang kita dapatkan. Ada kisah lagi Pak, nyata ini di daerah Jakarta Selatan. Ada salah satu jamaah punya restoran. Habis kajian di restoran beliau cerita, Ustadz tahu nggak kenapa saya punya restoran? Saya dulunya kerja di bank BCA, lalu kemudian saya difitnah, dipecat secara tidak terhormat, tidak dikasih pesangon Ustadz. Atasan saya lebih mendengar orang yang memfitnah saya daripada perkataan saya. Manusia kan kadang gitu ya Pak, menghakimi orang dengan apa yang dia dengar, bukan apa yang dia lihat. Pulang dia ke rumahnya, kemudian lontang-lontung, tidak punya pesangon, kemudian tabungannya semakin menipis, semakin menipis. Sampai kemudian akhirnya dia masak Pak, dulunya suka masak ceker dengan mie di mix. Kemudian acara keluarga di share, kemudian banyak suka buka warung rame, kemudian nyewa warung rame, sampai akhirnya dia bisa beli restoran, beli tempat membuka restoran. Sekarang cabangnya banyak Pak di sekitar Jakarta. Dia ngomong sama saya, itu kalau saya itu bisa terima kasih dalam tanda kutip, saya pengen terima kasih sama dia karena gara-gara dia difitnah saya akhirnya punya usaha restoran. Itu sama kayak Rasul. Kadang-kadang kita didolimin Pak karena Allah sedang merencanakan yang baik. Akhirnya beliau punya restoran Pak, sekarang buka cabang di mana-mana, dan yang paling penting usahanya lebih barokah daripada pekerjaan dia yang dulu. Makanya Bapak kalau pengen usaha restoran, didolimin dulu, insya Allah punya usaha restoran. Itu yang pertama. Maafin orang yang mendolimi kita. Berat Ustadz? Sama Pak, mari kita mengetahui ilmunya dulu sembari kita beramal pelan.